Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, izinkan dulu saya untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, memperkenalkan, nama saya Rizky Maulana. Saya merupakan siswa dari SMAN 26 Garut di kelas IPA 2 atau kelas 11 IPA 2. Di sini, dalam video ini, kali ini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan kepada kalian semua tentang menu makanan sehat untuk menurunkan berat badan. Karena apa? Karena itu ada tugas tentang menu ini, dan kebetulan menurut perhitungan dari BMR atau apa namanya, basal metabolic rate ya, atau juga kebutuhan kalori saya itu perharinya itu sekitar 1368 ketika saya hitung, dan hasilnya itu ya segitu. Itu kebutuhan kalori untuk kalori harian saya. Lalu untuk BMI, body mass index, atau kebutuhan gizi, atau juga bagus atau kurangnya, bagus buruknya gizi yang saya dapatkan itu, dalam perhitungan itu saya mendapatkan angka sekitar 23,45, yang berarti gizi saya itu normal ataupun baik. Nanti saya akan kirim fotonya di sini untuk melihat gizi yang kurang baik ataupun gizi yang baik, yang lebih ataupun yang obesitas kelebihan. Nanti saya ada di sini. Nah, sini. Maka dari itu sekarang saya ingin menjelaskan mengenai menu sehat untuk menurunkan berat badan ini kepada kalian semua. Dan sebelumnya mohon izin kepada ibu bapak guru yang menonton video ini, saya izin dan yang saya hormati, saya izin untuk mempresentasikan materi yang akan saya bahas kali ini mengenai menu sehat untuk turunkan BB. Oh ya, dan ini juga merupakan tugas dari mata pelajaran biologi, dan saya izin kepada Ibu Siti karena saya berhalangan hadir untuk sekolah karena saya sedang mengidap tipes sakit ya. Jadi saya disarankan oleh dokter untuk di rumah istirahat. Makanya saya presentasinya di rumah melalui video ini. Dan ya juga mengapa sih saya membahas topik ini? Ya seperti yang tadi saya jelaskan, mengapa saya membahas topik ini itu karena tadi BMR saya, BMI saya, dan juga BBI ataupun berat badan ideal saya itu sudah saya hitung, dan ternyata berat badan saya kelebihan, yaitu sekitar harusnya sih 50 kiloan. Tapi saya berat badan asli saya ini sekitar 57 kilo, dan itu lebihnya 7 kilo lumayan. Dan saya harus menurunkanlah beberapa kilo supaya saya itu ideal berat badannya. Ya. Lalu, mengapa sih saya membuat video ini? Saya membuat video ini tuh supaya teman-teman ataupun kalian semua itu jadi tahu mengapa penting dalam memilah makanan supaya kita itu sehat dan juga bergizi, nggak mudah sakit. Dan saya sekarang sedang lagi sakit ya, karena mungkin makanan yang kurang dijaga. Maka dari itu saya kali ini akan menjelaskan kepada kalian semua tentang menu makanan yang sehat untuk menurunkan berat badan. Dan ini dikhususkan untuk menurunkan berat badan ya, karena saya kelebihan berat badan. Begitu. Nah, untuk bahasan pertama di sini itu saya akan memaparkan kepada kalian tentang menu sehat yang saya. Dan bisa kalian lihat ya, untuk beberapa saat bisa dijeda videonya di sini. Saya nantinya akan memasukkan foto menu sehat yang saya foto atau saya buat 2 minggu ke belakang lah ya, sebelum saya sakit. Nah, di sini dalam foto ini ada yang pertama itu, dalam satu piringnya itu ada pertama wortel. Kenapa saya memilih wortel untuk menu turunkan berat badan? Yaitu karena pertama, wortel itu sayuran yang tinggi serat. Dalam artian apa? Wortel itu bisa, manfaatnya itu ya bisa melancarkan kita dalam melakukan proses pencernaan makanan di dalam usus kita, karena tinggi serat. Dan serat itu kalau gak salah tubuh tuh gak bisa mengolah serat, makanya serat itu dibiarin untuk membantu makanan-makanan yang lain itu mudah keluar dari tubuh kita. Lalu juga wortel ini dapat mengkontrol nafsu makan kita. Karena apa? Karena tadi itu wortel itu tinggi serat, yang mana dengan tingginya serat pada makanan itu bisa membuat kita itu kenyang lebih lama. Ya gitu peraturannya. Karena tinggi serat jadi bisa mengontrol kita dalam ingin ngemil terus. Karena kita tertahan nih keinginan untuk makannya, jadi kita bisa menahan asupan kalori yang kita masukkan ke dalam tubuh atau kita dapatkan. Maka dari itu wortel ini bagus untuk orang yang ingin diet, dan juga karena wortel itu rendah kalori, yang mana kalorinya itu
sekitar 40 sampai 50 kalori, yang mana ini tuh sangat sedikit untuk harian ya, karena tadi juga saya membutuhkan sekitar 1368, dan ini tuh termasuk tergolong masih sedikit lah ya untuk kebutuhan kalori. Nah, lalu apa sih vitamin yang terkandung di dalam wortel dan manfaatnya untuk diet ataupun menurunkan berat badan? Yang pertama itu wortel itu mengandung vitamin A. Nah, vitamin A ini vitamin yang bagus untuk mata kita, karena vitamin A ini membantu atau menjaga supaya mata kita itu tetap penglihatan kita itu baik, karena mata itu butuh vitamin A. Juga wortel itu terkandung vitamin C yang merupakan sebagai vitamin C itu sebagai membantu imun tubuh untuk memproduksi sel darah putih, dan itu bisa menguatkan sel imun kita dalam melawan bakteri, virus ataupun ya infeksi-infeksi gitulah. Jadi imun kita kuat karena sel darah putih kita meningkat, dan bakteri misal kita terluka gores ya, nah imun kita itu bisa langsung mengusir bakteri-bakteri dari luka sayatan yang bolong itu di epidermis. Jadi begitu mengapa saya memilih wortel sebagai menu menurunkan berat badan saya. Saya ingatkan lagi, karena pertama itu tinggi serat, kedua bisa mengontrol nafsu makan karena tinggi serat tadi, dan juga karena rendah kalori sekitar 40 sampai 50 kalori, dan vitamin yang bagus untuk mata dan juga kekebalan tubuh. Sebenarnya masih banyak sih vitamin manfaatnya yang lain, tapi karena untuk mempersingkat video ini saya ambil 2 saja ya, vitamin A sama vitamin C. Lalu selanjutnya ada di sini saya tadi mencatat ada vitamin sayur sawi seperti foto yang tadi, yang ini nih. Bisa kalian skip ya. Ada sawi putih. Saya juga memilih ini karena hampir sama seperti wortel tadi. Sawi ini rendah kalori, tinggi serat, dan juga kaya akan vitamin. Ya, itu salah satunya vitaminnya itu pertama ada vitamin K. Vitamin K ini berfungsi sebagai pembekuan darah ketika kita misal terluka seperti tadi tersayat. Kan biasanya jika ada orang yang berpenyakit gangguan darah, itu si darahnya itu tidak membeku dan terus mengalir, sehingga bisa menyebabkan kurang darah sih, hilang darah lah pokoknya. Dan itu sangat bahaya karena sel-sel kita itu tidak memperbaiki dirinya sendiri, dan itu bisa menyebabkan bakteri-bakteri dan juga virus bisa masuk dalam luka tersebut. Makanya sawi putih ini mengandung vitamin K untuk membantu pembekuan darah di tubuh kita ataupun di luka kita, dan juga membantu kepadatan tulang kita. Vitamin K ini mencegah osteoporosis contohnya. Lalu ada vitamin E pada sawi ini untuk pertumbuhan rambut. Vitamin E itu bagus untuk pertumbuhan rambut. Jadi kalian yang ingin, mohon maaf ya, terganggu suara bisikan motor di luar. Jadi vitamin E ini membantu kita untuk menyuburkan rambut atau menumbuhkan rambut ya, ataupun menjaga kesuburan rambut. Vitamin E. Nah, itu untuk kenapa saya memilih sawi sebagai menu makan sehat saya untuk menurunkan berat badan. Karena pertama tadi rendah kalori, kedua tinggi serat, ketiga kaya akan vitamin. Lalu selanjutnya saya juga menambahkan sayur cabai TW hijau. Karena waktu itu saya ingin sedikit makanan-makanan pedas lah supaya tidak hambar di mulut. Jadi saya menambahkan cabai TW sebagai menu sehat. Ini sih tidak wajib, tapi sekali-sekali saya adakan lah. Karena di cabai itu terdapat suatu zat yang bernama capsaicin. Capsaicin ini yang membuat si cabai itu pedas. Jadi lidah kita merasakan reseptor nyeri ya, karena adanya zat capsaicin tadi. Dan capsaicin ini bisa membantu metabolisme kita dan membantu membakar kalori-kalori di tubuh kita, karena dapat meningkatkan suhu tubuh kita, sehingga kalori-kalori yang ada di tubuh kita itu terbakar karena suhu kita yang meningkat karena pedas dari capsaicin di cabai ini. Juga di sini saya menulis untuk memecah lemak itu ya karena meningkatnya suhu pada tubuh, sehingga bisa memecah lemak. Mungkinnya di tubuh itu mekanisme tubuh sel-sel gitulah. Jadi ya membantu untuk membakar kalori dan lemak lah. Lalu vitamin yang terkandung pada cabai TW hijau ini, yang pertama ada B6 untuk metabolisme tubuh, juga ada capsaicin untuk melancarkan pencernaan. Nah, makanya kenapa jika orang terlalu banyak makan cabai itu suka diare ya, karena itu terlalu banyak capsaicin di dalam tubuhnya, sehingga ya keluarnya itu dalam bentuk diare, mungkin menurut saya. Tapi bisa juga ya karena itu. Lalu selanjutnya saya memilih menu dada ayam yang dikukus ataupun direbus dengan bumbu kuning, tidak dimasak. Nah, dada ayam ini kenapa saya memilih dada ayam? Yang pertama karena dada ayam itu tinggi protein, juga kedua rendah lemak. Di sini saya menulisnya, dan juga rendah kalori. Maka dari itu saya memilih dada ayam untuk menu diet saya, untuk ya salah satu menu diet saya ya. Dan nutrisi yang terkandung dalam
ayam dada ayam ini yang pertama terkandung banyak protein, dan yang mana protein ini sangat membantu kita jika kita sedang membangun massa otot, karena protein dapat bisa memperbaiki jaringan-jaringan otot mikro yang robek karena angkat beban ataupun workout. Jadi menutupi dan memperbaiki jaringan tersebut sehingga jaringan tersebut menjadi lebih kuat dan besar atau bertambah banyak volume massa berat, massa jenis ototnya. Lalu yang kedua itu manfaat protein pada dada ayam itu sebagai daya tahan tubuh. Ya, karena protein juga sangat berperan penting dalam metabolisme tubuh. Lalu saya percepat ya, mengandung fosfor yang berguna bagi tulang dan gigi, kesehatan tulang dan gigi. Seperti tadi ya, vitamin K untuk kepadatan tulang. Nah, lalu menu saya selanjutnya untuk turunkan berat badannya itu ada telur ayam. Nah, telur ayam ini biasanya saya bikinnya itu direbus ataupun diorek seperti foto tadi itu. Nah, dada ayam ini tinggi protein seperti daging ayam tadi, juga rendah lemak dan kalori, dan juga bisa menahan rasa lapar karena terdapat kandungan protein yang banyak. Jadinya telur ini bisa membantu kita untuk menahan rasa lapar. Juga nutrisi di dalam telur ini itu terkandung protein untuk massa otot seperti tadi ya, dada ayam. Lalu fosfor untuk kesehatan tulang dan gigi. Saya ulangi, protein untuk mencegah lapar, dan kolin untuk kesehatan saraf dan fungsi otak. Karena mengandung zat kimia atau zat yang mengantar pesan antar saraf mungkin, dan juga antar sel saraf. Lalu selanjutnya yang keenam, saya tidak sebutkan nomor, ada tahu sebagai menu sehat untuk turunkan berat badan. Tahu, kenapa saya memilih tahu? Karena hampir sama sih, karena tinggi protein dan kalori yang rendah. Sekitar tahu itu mengandung sekitar 70 sampai 90 kalori. Dan nutrisinya itu bukan main itu tahu. Tempe juga saya bisa memilih, tapi yang saya pilih kali ini tahu. Nah, nutrisinya itu pertama sebagai sumber energi. Kenapa menjadi sumber energi? Bisa saja sih protein menjadi sumber energi, namun ada syaratnya. Ketika protein itu diubah oleh tubuh menjadi asam amino, lalu ketika kebutuhan lemak dan karbonnya itu kurang, maka tubuh akan mengambil asam amino atau protein ini menjadi bahan bakar untuk energi, bahan bakar bagi tubuh lah pokoknya. Jadi begitu untuk tahu. Dan selanjutnya saya memilih nasi ya. Walaupun saya lagi diet ataupun membuat menu untuk turunkan berat badan, saya tetap memilih nasi sebagai sumber karbohidrat utama, namun saya kurangi jumlahnya. Saya ambil itu sekitar sekepak lah, segenggaman tangan saya, atau sekitar mungkin 3 sendok makan ataupun 100 gram nasi lah, ataupun ya segitu. Kalau saya klasifikasikan ini seperti ini, mungkin bentar, seperti ini. Jadi 10% karbo, 40% protein, lalu 40% serat ataupun vitamin ya sayuran, lalu 10% lagi lemak. Atau nanti saya potongkan dan bisa kalian lihat di sini. Bisa di pause. Nah, kenapa sumber karbohidrat nasi? Namun saya kurangi ya, karena itu karbonnya banyak nasi putih itu. Bagusnya sih nasi merah karena kandungan gulanya agak dikit itu, tapi saya nggak mampu beli, jadi saya kurangi aja jumlahnya dan ganti dengan protein yang banyak dan sayur. Fungsi karbohidrat atau nasi sebagai energi atau bahan bakar tubuh, begitu. Nah, itu untuk bahasan menu makan diet saya, dan nanti bisa lihat fotonya. Nah, kesimpulannya dari menu yang saya buat ini untuk kalian semua yaitu, pertama, kita bisa diet, tapi kita jangan hilangkan nasi. Bukan hilangkan nasi, lebih tepatnya kita tetap harus makan nasi, tapi kurangin jumlahnya jika ingin diet. Jika kalian ingin bulking atau menambah berat badan, ya kalian perbanyak protein sama nasi, karena itu membantu menaikkan berat badan. Dan mungkin juga saya ketika menurunkan berat badan akan membantunya dengan olahraga kecil seperti skipping ataupun lompat tali selama 30 menit, ataupun jogging lah selama 30 menit ketika saya pulang sekolah di sore hari, untuk membantu menurunkan berat badan saya. Saya niatnya untuk menurunkan berat badan ke angka 52 kiloan atau sekitar 53 lah, supaya saya tidak terlalu kecil tubuhnya. Dan saya juga ingin membangun massa otot supaya nggak terlalu kurus itu. Dan kesimpulannya itu, jika kalian ingin diet, kalian itu harus memenuhi gizinya itu yang seimbang. Sayurannya harus ada karena itu sumber serat dan vitamin, lalu daging-dagingannya, lauk pauknya harus ada karena itu yang memberikan kita energi untuk kita beraktivitas ya. Lalu karbonnya harus ada, pokoknya lemak, karbohidrat, proteinnya harus ada. Oh ya, dan lemak juga saya itu gunakan di tempe orek dan tahu tadi yang diorek melalui 1 sendok minyak. Nah, untuk penggunaan minyak sebaiknya kalian kurangi. Biasanya kan
Kalian jikalau masak pasti minyaknya banyak tuh. Kurangi, kalau bisa kurangi 1 sendok saja untuk memasak telur lah. Saya juga memasak telur doang itu cuma pakai 1 sendok makan minyak, gak terlalu banyak. Karena minyak itu sumber lemak dan bisa menyebabkan kita mudah gemuk itu mungkin. Jadi intinya saya ingin menegaskan kepada kalian semua, jika kalian ingin menurunkan berat badan ataupun menaikkan berat badan ataupun menjaga berat badan, pokoknya kalian harus memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, serat, dan gizi yang paling pentingnya. Pokoknya kalian harus makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Supaya apa? Supaya sel-sel tubuh kalian itu sehat dan metabolisme tubuh kalian ataupun imunitas kalian itu sehat dan tidak gampang sakit. Dan juga tidak lupa ya untuk menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan dan ya menjaga diri dari kotoran debu. Sebelum makan itu cuci tangan ya, diusahakan. Begitu saja mungkin untuk presentasi menu makanan untuk menurunkan berat badan yang saya paparkan atau jelaskan kepada kalian semua. Sebelumnya saya ingin mengutip pepatah kuno yang sangat penting untuk kita dengar dan kita renungi, yang berbunyi belajar itu seperti berlayar melawan arus. Jika kamu tidak maju, kamu akan terdorong mundur. Nah, di sini saya ingin memotivasi teman-teman sekalian yang menonton video ini supaya lebih giat belajar, karena belajar itu penting. Dan karena kita itu adalah generasi yang akan mewarisi negeri kita ini, Indonesia. Dari itu kita harus pantang menyerah dalam belajar, jangan jadikan alasan apapun untuk tidak belajar. Karena seperti itu kata tadi, jika kamu tidak ingin melawan arus, pokoknya kamu akan terdorong balik oleh arus tersebut. Dari itu, yuk kita semua sama-sama belajar dan terus meningkatkan motivasi dan semangat kita dalam belajar. Karena kita itu adalah generasi yang disiapkan ataupun generasi yang akan meneruskan negeri ini. Mungkin segitu saja presentasi ataupun materi yang saya paparkan kepada kalian semua, dan izin yang saya paparkan juga kepada Ibu Guru Bu Siti selaku guru pembimbing ataupun guru pengajar dalam mata pelajaran biologi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dan mendengarkan penjelasan saya dengan sabar, dengan sabar, dengan menyimak pokoknya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada guru yang membimbing saya, khususnya Ibu Siti dalam mapel biologi ini, dan juga pada rekan-rekan teman-teman saya yang baik. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.